Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andriani Siregar, Prodi PGSD 2D, NPM 20140152. Saya akan menjelaskan esensi kurikulum. Pengertian kurikulum. Menurut pandangan lama, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh murid memperoleh ijazah. Sedangkan menurut pandangan baru ialah kurikulum yaitu segala usaha kegiatan sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, baik di dalam kelas, halaman sekolah, maupun di luar sekolah. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pendidikan. Tanpa kurikulum, proses pendidikan tidak akan berjalan mulus. Kurikulum dipergunakan sebagai salah satu komponen yang menentukan tercapainya tujuan pendidikan. B. Fungsi kurikulum. Menurut Muhammad Ansyar dan Haji Nurtain, membagi fungsi kurikulum menjadi 6 fungsi yaitu 1. Fungsi preventif agar guru terhindar dari hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah diterapkan. 2. Fungsi korektif yaitu berfungsi sebagai rambu-rambu yang harus dipedomani dalam memperbaiki pelaksanaan pendidikan yang menyimpang dari rambu-rambu yang telah digariskan sebelumnya. 3. Fungsi konstruktif yaitu memberikan arah yang benar pada pelaksanaan pendidikan. 4. Fungsi penyedia dan pengembang agar siswa dapat memperoleh sejumlah pengalaman baru yang dapat digunakan dalam mengurangi hidup bermasyarakat. 5. Bagi administrator, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan supervisi kepada guru dalam proses perencanaan. 6. Kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman bagi guru untuk memperbaiki suasana dan iklim belajar. C. Tujuan dan ruang lingkup kurikulum IPS SD. Sama halnya tujuan dalam bidang-bidang yang lain, tujuan kurikulum IPS bertumpu pada tujuan yang lebih tinggi secara hierarki. Tujuan pendidikan nasional pada tataran operasional dijabarkan dalam tujuan institusional tiap jenis pada jenjang pendidikan. D. Manfaat pendidikan IPS SD. 1. Pengalaman langsung apabila guru IPS memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai sumber belajar. 2. Kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. C. Kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat. 4. Kemampuan mengembangkan pengetahuan sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta mempersiapkan diri untuk terjun sebagai anggota masyarakat. E. Perkembangan kurikulum IPS SD. 1. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 sampai 1968. Pada awal Indonesia merdeka tahun 1945. 3 tahun setelah itu, yakni tahun 1947, Indonesia baru memiliki kurikulum disebut dengan Leerplan atau Rencana Pelajaran tahun 1950. Rencana pelajaran baru diterapkan di sekolah-sekolah. 2. Rancangan Kurikulum IPS SD 2013. Karakteristik kurikulum 2013 adalah tematik interaktif dan berbasis sains. Proses pembelajaran menekan aspek kognitif, afektif, psikomotik melalui penilaian berbasis tes dan portofolio saling melengkapi. Kesimpulan, kurikulum adalah serangkaian rencana pembelajaran mengenai mata pelajaran, metode pembelajaran, dan tujuan pembelajaran yang ditempuh oleh siswa yang telah disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.